그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Daily Vlog Ibu Dua Anak. Nah, jadi pagi ini aku mau masak sarapan dulu sekaligus makan siang aku sama Arsy. Karena pas suami udah berangkat kerja ya, tadi aku nggak sempat bikin sarapan karena tadi pagi tuh aku lambat bangun karena aku tuh nggak sholat ya teman-teman. Jadi entah kenapa kalau lagi nggak sholat tuh tidurnya suka kelewatan gitu loh teman-teman, karena nggak ada tuntutan untuk bangun jam sekian gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh suka lambat-lambatin bangun gitu loh sampai kelewat dia bikin sarapannya, karena pas suami tuh berangkat kerja pagi banget gitu loh teman-teman. Kadang tuh jam 7 udah berangkat kerja gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan mau bikin sarapan ya pokoknya harus sebelum jam 7 gitu semuanya udah siap, karena mau makan juga jadi butuh waktu juga kan kalau untuk makan, kurang lebih 10 menitan lah. Jadi pokoknya harus prepare dari awal. Nah kalau lagi nggak sholat aku kan lambat bangun, jadi semuanya serba terlambat gitulah. Oke deh teman-teman, di sini aku tuh cuman masak ikan kuah kuning aja ya teman-teman, karena ini tuh makanan paling simple dibikin, terus Arsy juga suka. Jadi sekarang tuh semenjak Arsy udah makan, maksudnya udah bisa makan yang seperti yang kita makan, seperti orang dewasa makan gitu. Aku tuh lebih nyesuain sama kesukaannya Arsy. Jadi kalau aku tuh cuman ikut-ikutan aja sama seleranya Arsy. Jadi sekarang aku jarang banget makan makanan yang kayak pedis gitu, karena biasanya kan aku makannya tuh sama Arsy gitu. Terus Arsy belum bisa makan makanan pedis gitu, jadi harus makanan yang nggak pedis gitu loh. Jadi kalau aku masak-masak gitu aku selalu nyesuaiin sama makanannya Arsy. Nah singkat cerita, ini tadi di sela-sela aku tuh lagi beberes dapur, Arsy bangun teman-teman. Jadi di sini aku ambil dulu Arsynya, aku simpan di kursi ini. Jadi ini tuh kursi khusus ya teman-teman. Kalau misalkan Arsy mau temenin aku masak, terus aku lagi kerja di dapur, Arsy tuh suka dorong-dorong kursi ini ke sini. Jadilah melekat kursi ini aku simpan di sini aja, supaya kalau misalkan Arsy mau temenin aku masak lagi, aku nggak repot-repot lagi gitu ngangkat-ngangkat. Jadi lebih ngurangin pekerjaan lah. Jadi aku simpan aja di situ kursinya, nggak aku beresin ya, maksud aku nggak aku pindahin gitu. Oke teman-teman, ikan yang aku masak tadi udah mateng, terus aku lanjut panasin air untuk Arsy mandi. Terus setelah itu aku lanjut beresin dapur yang belum selesai ini. Maksudnya meja dapur ya teman-teman, ini cuman aku lap-lap aja sih. Terus aku turunin piring-piring sama panci-panci kotor, aku turunin ke tempat cuci piring bawah, karena nanti bakalan aku cuci di bawah aja. Karena kalau mau nyuci di wastafel tuh susah ya teman-teman, apalagi ada Arsy. Jadi sekarang Arsy kalau aku lagi cuci piring suka bantuin teman-teman, jadi harus di bawah, takutnya Arsy tuh jatuh. Nah lanjut lagi di sini sambil nunggu air panasnya panas, di sini aku mau dinginin nasi dulu untuk sebentar makan sarapan bareng Arsy. Jadi sambil tungguin semuanya dingin, aku mandiin Arsy dulu gitu. Jadi nanti kalau misalkan Arsy udah mandi, udah beres, sudah bersih, baru kita makan sarapan. Nah lanjut lagi di sini air panasnya udah mendidih teman-teman, jadi itu udah aku matiin. Nah jadi sekarang aku mau mandiin Arsy dulu teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini adek lagi bobo ya, jadi aku masih bisa urus kakak dulu, setelah itu baru urus adek. Nah ini Arsy udah selesai mandi, udah selesai pakai baju juga, lanjut aku mau makan dulu deh sama Arsy. Nah ini juga nasinya udah dingin ya. Terus di sini tiba-tiba adek bangun teman-teman, jadi aku nyalain TV dulu, setelah itu aku ambil adek. Nah jadi makanan maksudnya kita makannya tuh di depan TV ya teman-teman. Terus makanannya udah aku angkat juga ke depan TV sambil nonton Upin Ipin seperti biasa. Cuman di sini karena kurang besar ya volumenya, jadi aku
naikin dulu volumenya, terus setelah itu kita makan. Nah sekarang Ade udah bobo, sekarang itu udah setengah 11 ya teman-teman. Nah sekarang aku mau beberes, tapi ini Arsy minta di videoin dulu. Enggak, Arsy minta difotoin teman-teman, tapi ini aku malah ngevideoin. Jadi ya beginilah teman-teman, kalau Ade udah bobo lanjut kita mau beberes dulu. Nah ini tadi goyang-goyang videonya karena Arsy tadi ngegoyangin kamera aku teman-teman, jadi ya begitulah. Nah ini aku perbaikin gorden dulu, terus setelah itu aku angkat-angkatin mainannya. Nah di sini aku mau buang sampah dulu teman-teman, entah berapa hari ini sampahnya nggak kebuang-buang, ini udah menumpuk banget. Terus setelah buang sampah lanjut lagi aku beresin mainan-mainan dan semua yang ada di depan TV ini, karena teman-teman bisa lihat sendiri ini tuh udah full banget ya, udah berantakan banget. Jadi seperti yang aku bilang di setiap deskripsi video aku, kalau misalkan aku tuh kadang ngerjain semuanya, kadang juga aku nggak ada ngerjain apa-apa dalam satu hari teman-teman. Jadi yang teman-teman lihat hari ini yang terjadi di depan TV ini tuh berantakan banget karena kemarin aku nggak beberes ya teman-teman. Jadi kemarin tuh aku lupa ya kenapa aku nggak beberes, tapi biasanya aku nggak beberes itu karena aku lagi riweh banget dengan anak-anak, atau aku lagi nggak mood gitu loh, maksudnya mood aku lagi berantakan gitu, jadi aku lebih baik nggak beberes aja. Karena kalau misalkan aku beberes, aku capek, aku tenaga aku habis untuk beberes gitu, jadi aku nggak bisa maksimal dalam jagain anak-anak gitu loh maksud aku teman-teman. Karena kan kalau misalkan beberes itu butuh tenaga ya, terus kalau misalkan mau jaga anak-anak juga butuh tenaga, apalagi sekarang aku masih menyusui ya, jadi nggak mau stres dulu mikirin pekerjaan rumah, terus mau santai-santai aja gitu. Tapi santai-santainya nggak terlalu lama ya teman-teman, karena kalau misalkan terlalu lama nggak beberes rumah ya itu tambah bikin aku mumet gitu loh kalau udah ngeliat rumah udah bener-bener berantakan gitu. Karena aku bisa nahan 1 atau 2 hari gitu nggak beberes, tapi kalau udah bener-bener udah campur aduk gitu isi rumah, aku juga tambah stres gitu liatnya. Jadi ya pokoknya kalau misalkan mau istirahat beberes tuh cukup 1 atau 2 harian aja lah, nggak usah terlalu lama juga, karena ya itu kelewatan gitu kalau terlalu lama. Oh ya teman-teman, sekarang tuh aku baru nyadar gitu loh teman-teman, kalau misalkan pertumbuhan anak itu kayak cepet banget. Aku baru aja kayak kemarin ngeliat Arsy tuh masih digendong-gendong kayak adek, belum bisa jalan, belum bisa duduk, terus kepalanya masih ditopang gitu, masih dipegangin, belum bisa tegak sendiri. Sekarang masya Allah udah bisa lari-lari ke sana ke sini. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, masya Allah Arsy udah aktif banget sekarang. Terus sekarang Arsy udah mau minta sekolah gitu teman-teman, karena pokoknya udah mau pengen sekolah aja gitu, padahal umurnya tuh masih 2 tahun lebih gitu. Jadi di tempat aku tuh belum ada sekolah untuk usianya Arsy gitu loh teman-teman, jadi sekarang belum bisa disekolahin gitu. Jadi sekarang tuh kalau misalkan aku lagi scroll galeri aku tuh, aku liatin video-video dan foto-foto Arsy tuh pas masih bayi, jadi kayak keinget lagi gitu loh teman-teman. Masya Allah cepet banget ya waktu itu berlalu. Jadi sekarang tuh kalau lagi marah gitu sama anak, sukanya tuh kayak langsung kepikiran gitu loh, ya Allah nanti tuh kalau misalkan anak aku udah gede gitu, dia bakalan ingat aku atau enggak ya, kok aku kayak marah-marah terus gitu. Jadi itu sih yang buat aku sedih gitu dan kepikiran kalau misalkan habis marah-marah. Tapi entah kenapa teman-teman, kalau lihat anak tuh kadang-kadang bisa sih aku tahan emosi aku nggak marah-marah, tapi kadang-kadang juga udah full gitu tangki kesabaran aku, jadi keluar deh marah-marahnya. Tapi kalau misalkan udah marah-marah gitu, aku tuh langsung ingat, ya Allah aku marah lagi, padahal udah aku janji gitu sebelumnya, maksudnya udah aku janji gitu nggak mau marah-marah lagi, tapi sekarang masih marah-marah lagi. Ya begitulah teman-teman. Jadi ibu-ibu di luar sana termasuk aku, jangan marah-marahin anak terus ya teman-teman, karena masa kecil anak-anak itu nggak lama gitu, waktunya cepet banget berlalu. Jadi kayak sebentar aja gitu, baru aja kemarin anak-anak masih kecil, sekarang udah besar, udah sekolah gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan mau marah, tolong dia dipikirin dulu, ini masa-masa kayak gini
tuh nggak gini terus gitu, nanti bakalan besar juga anaknya bakalan tahu sendiri gitu kalau misalkan begini ndak boleh, terus apa yang kita larang itu yang baik untuk anak-anak kita, jadi jangan marah-marah terus ya. Ini pengingat juga sih buat aku, karena aku juga gitu ya teman-teman. Mungkin semua ibu ya di dunia ini pasti bakalan pernah marah gitu, tapi ya sebisanya dikontrol ya teman-teman. Nah aku juga mulai belajar sih untuk ngontrol emosi aku supaya nggak sering marah-marah gitu loh teman-teman. Nah oh ya teman-teman, di sini aku udah selesai nyapunya, terus lanjut aku kasih kembaliin ke tempatnya mainan-mainannya dulu, karena kalau nggak dikembaliin nanti riweh lagi deh kalau udah pegang ade terus baru mau diangkat lagi. Jadi sebelum keriuhan itu datang, aku kembaliin dulu ya teman-teman semua mainannya Arsy ke tempatnya, karena sebentar pasti bakalan dimainin lagi gitu, karena biasa kalau misalkan lagi nonton TV sambil main-main juga. Nah ini Arsy lagi pasang kaos kaki teman-teman, karena lihat aku pakai kaos kaki jadi dia juga mau ikutan. Nah di sini aku ambil adek dulu karena adek udah bangun. Biasanya tuh kalau adek bangun aku langsung kasih ASI ya teman-teman, jadi tuh aku nggak pernah takar gitu, maksudnya nggak pernah lihat jam gitu kan, biasanya orang tuh lihat jam setiap 2 jam sekali gitu. Kalau aku nggak, ya kapan adek mau ya aku kasih gitu. Nah ini kita sama-sama duduk di depan TV, aku bantuin Arsy juga pasang kaos kakinya karena Arsy nggak bisa pasang ya teman-teman, maksudnya belum bisa, jadi aku bantuin. Nah lanjut lagi di sini kita makan siang ya teman-teman. Ini menunya masih sama di menu yang tadi pagi. Aku nggak masak sayur ya teman-teman karena nggak ada stok sayur di kulkas. Terus ada sih sebenarnya kalau misalkan kita mau keluar rumah terus cari, karena kan aku tinggalnya di dekat hutan-hutan gitu, jadi banyak tanaman gitu yang bisa kita ambil sebagai sayur gitu loh teman-teman. Maksudnya itu dulu pas aku masih kecil sering dimasakin gitu sama nenek, dibikinin sayur gitu. Tapi karena aku nggak bisa keluar, jadi ya udahlah kita masak yang seadanya aja. Nah terus lanjut setelah makan di sini lanjut kakak tidur, terus ade juga udah mau tidur teman-teman. Nah oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.